Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti baik dong ya, sehat dong ya. Berjumpa lagi dengan saya Kak Gaby dan Mas Kevin dalam Sekolah Minggu Online. Nah, gimana biar lebih semangat, kita mending nyanyi dulu. Kan kita harus bahagia ya, kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Yuk. Lupa tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ulangi sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, udah bahagia, udah nyanyi, udah menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Udah akan saya pimpin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Engkau berkati agar telinga kami siap mendengar dan hati kami siap untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Pak Suban yang akan membawakan firman. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yeay, kita langsung panggil aja ya yang mau membawa firman. Siapa tadi? Pak Suban, bener. Kita langsung panggil aja ya. Pak Suban. Baik, terima kasih Kak Gebi yang sudah menemani adik-adik di sekolah minggu hari ini. Tadi sudah nyanyi bersama-sama, sudah berdoa. Saatnya kita menerima firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik yang besar bisa membantu adik-adik yang kecil untuk mencarikan ayatnya ya. Sekali lagi dari Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Nanti ayat emasnya atau nats diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk adik-adik semua ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin, haleluya. Nah, adik-adik, ayat natsnya saya bacakan sekali lagi untuk adik-adik. Dari ayat 3 sampai ayat 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, adik-adik, indah sekali ya ayat itu. Ayat itu menunjukkan bahwa kita semua telah ditunjuk, diangkat untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, kalau kita adik-adik semuanya di rumah, senang kan pasti kalau ketemu dengan bapak, ketemu dengan ibu, atau mungkin ada yang nyebut dengan papa, mama. Nah, ketika menjadi anaknya, tentu ya, adik-adik akan mendapat kasih dan cinta dari bapak, ibu, atau papa, mama. Atau mungkin ada yang menyebut bapak simbok. Walaupun sekarang sudah mulai jarang ya anak-anak menyebut orang tuanya dengan bapak atau simbok. Tapi itu juga sebutan yang indah, adik-adik. Nah, adik-adik, pernah tidak adik-adik ini diajak oleh orang tua, bapak ibu, papa mama ya, atau bapak simbok, dulu sebelum pandemi melihat binatang di kebun binatang? Oh, pernah ya. Ada apa saja ya di kebun binatang itu? Kalau yang badannya besar, hidungnya panjang, itu apa ya kira-kira? Betul sekali, gajah. Ya kalau gajah kecil mungkin badannya juga agak kecil gitu ya. Tapi rata-rata yang namanya gajah itu pasti badannya besar. Nah, telalenya atau hidungnya itu panjang. Kalau binatang yang badannya juga besar, kulitnya loreng-loreng, wah, dia pasti di kandang yang ditutup dengan besi ya, ada taringnya ya, berkaki 4. Apa itu kira-kira? Iya, betul sekali ya, ada harimau atau singa ya. Nah, yang terakhir, adik-adik tahu enggak binatang yang mempunyai bulu rata-rata hitam atau coklat? Sukanya buah atau daun-daun, dia suka memanjat dan lincah. Nah, kadang suka garuk-garuk badannya. Dia suka bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Nah, betul sekali ya. Biasa disebut dengan kera atau monyet. Nah, adik-adik, Pak Suban akan membawakan sedikit cerita ya, tentang binatang yang namanya monyet. Adik-adik tahu sekarang musim apa? Ini masuk bulan Desember akhir. Sebentar lagi kita masuk tahun baru. Biasanya banyak hujan ya, berarti ini musim musim penghujan ya, musim penghujan. Tapi yang akan Pak Suban ceritakan adalah kejadian pada saat musim kemarau. Nah, pada saat musim kemarau biasanya pohon-pohon ini meranggas. Adik-adik tahu meranggas? Daunnya pada jatuh ya, daun-daunnya mulai mengering kemudian jatuh ya, kadang tinggal cabang-cabangnya saja yang kelihatan. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, pasti di tempat yang banyak binatangnya, binatang ini akan kesulitan makanan. Karena biasanya buah-buah ya yang ada di pohon atau daun-daun yang bisa dimakan ya ternyata mengering, sehingga buahnya tidak ada, daunnya juga tidak ada. Nah, ada sekawanan binatang di sebuah tempat. Nah, banyak sekali ya, ada harimau ya, ada kera, ada sapi,
ada kerbau, ya. Ada juga binatang yang kecil. Tentu saja semua butuh makan. Nah, suatu hari semua mereka mencari makan karena kelaparan. Ya, anak-anaknya ditinggal di suatu tempat dengan induknya beberapa, yang lainnya mencari makan. Termasuk salah satu binatang kera atau monyet. Mungkin adik-adik lebih sering memanggilnya dengan monyet gitu ya. Nah, monyet ini karena lincah, dia bisa menempuh jarak, akhirnya menemukan sebuah pohon yang banyak buahnya. Satu-satunya pohon yang ada yang masih ada buahnya dan ada daun hijaunya. Kemudian naiklah si monyet ini, ya, memanjat, bergelantungan sambil memetik buah-buah yang ada di pohon itu. Setelah banyak, dia turun, kemudian dia pulang. Sampai dalam perjalanan, dia ketemu dengan salah satu binatang. Kebetulan dia juga mencari dan belum mendapatkan makanan. Ketika melihat si monyet membawa makanan, dia meminta, "Monyet, kan teman-teman pada lapar, mbok itu dibagi biar yang lain juga dapat kebagian." Kira-kira apa jawab si monyet? Si monyet ternyata keberatan. Dia tidak mau membagikan satu pun buah yang dia dapatkan. "Enak saja, kamu cari sendiri dong. Saya kan capek jalan, manjat, ini harus bawa pulang lagi. Nggak boleh, ini untuk persediaan aku sendiri." Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Hewan-hewan yang tadi minta, dia tetap mencari makanan di tempat yang lainnya. Mendekat rumahnya, dia juga ketemu dengan binatang yang kelaparan, anak-anak. "Pak Monyet, bagi dong makanannya. Ini sudah hampir sehari kami belum makan." Ini susah nyarinya. Enak aja minta dibagi-bagi. Kalau mau, ya cari sendiri. Sana, cari sendiri sana. Kasihan ya adik-adik, anak-anak yang lapar itu tidak dikasih. Malah si monyet dengan sombongnya memamerkan kepada binatang-binatang itu barang bawaannya. Kemudian dia akan menyimpan makanan-makanan itu di pohon. Dia nggak mau nyimpan di bawah karena takut dicuri atau diambil oleh binatang yang lain. Dia mulai berpikir, bagaimana ya caranya agar sekali naik barangnya ini langsung di atas. Akhirnya dia memutuskan semua barangnya itu dibawa sekali naik, karena dia khawatir kalau nanti sedikit-sedikit dia naik, makanannya diambil ketika dia naik. Nah, dia membawa beban yang berat ketika naik ke atas pohon, karena buah yang tadi dipetiknya cukup banyak. Ketika dia sedang naik, lelah karena berjalan jauh, tiba-tiba dia hilang keseimbangan. Apa yang terjadi? Beberapa buahnya jatuh. Dan gak hanya buahnya, si kera tadi ikut jatuh. Kasihan ya adik-adik ya, ikut jatuh. Gubrak! Tolong. Aduh, kasihan ya.
dia jatuh, buahnya jatuh, sakit ya. Adik-adik, hati-hati ya kalau manjat pohon. Kalau perlu ya minta yang lebih tua untuk ngambilkan buah. Jangan manjat sendiri. Nanti kalau sudah pinter ya baru boleh ya. Apalagi kalau habis hujan ya nggak boleh manjat karena licin. Mending pakai tangga kalau ada, atau minta papa, mama, bapak, ibu untuk ngambilkan buahnya ya. Nah, dia berteriak-teriak minta tolong si monyet tadi. Datanglah beberapa orang yang kemudian memberikan pertolongan. Ya, ternyata dia luka. Lukanya karena ada tulang yang patah. Kemudian dirawat oleh teman-temannya. Dia dibawa ke tempat yang baik ya, diminta beristirahat, diberikan perawatan ya, dengan harapan dia cepat sembuh. Kemudian pada saat dia dirawat, dia bertanya kepada teman-temannya, "Teman-teman, kamu kok baik sih? Kamu sudah minta makanan ke aku, nggak saya kasih. Kok kamu masih nolong aku? Kenapa nggak kamu biarin saja aku jatuh?" Tiba-tiba ada teman yang lain yang menjawab, "Monyet, walaupun kamu telah berbuat tidak baik kepada kami, tetapi kami tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami selalu memberikan kasih. Ketika kamu sakit, maka biarlah kami yang merawat. Bukankah kita harus berbagi dengan sesama kita? Kalau begitu, tolong ya, teman-teman yang belum makan itu ambil saja buahnya, biar yang lain yang tadi belum makan bisa makan." Nah, gitu. Enak kan? Kamu sembuh, yang lain juga bisa makan. Begitulah hidup seharusnya. Kita harus saling berbagi. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh kemudian pengen menang sendiri. Semua harus berbagi. Itulah kasih. Nah, adik-adik, kemudian mereka makan. Dan selanjutnya mereka selalu mencari makanan bersama-sama ya, makan bersama-sama, hidup saling berbagi. Sama, Tuhan telah mengaruniakan kita berkat yang melimpah. Bahkan berkat surgawi, kita akan mendapat pengampunan. Kita sudah diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mau berbagi kan? Nah, kalau ada temannya ya yang pengen main bersama-sama, ya berbagilah mainannya. Yang mau naik sepeda padahal sepedanya hanya satu, bisa gantian. Kalau yang mau makan misalnya punya roti ya, ada temannya dua ya, rotinya cuma satu, ya bisa dibagi. Atau kalau rotinya tiga, ya sekalian dikasih satu-satu, biar kita menikmati sukacita yang sama. Kan gak enak kan? Makan sendiri sementara teman-teman yang lainnya gak makan. Iya betul sekali. Lebih rame, lebih enak kalau kita makan sama-sama. Itulah berbagi. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah adik-adik, sedikit cerita hari ini. Semoga ini memberikan inspirasi kepada adik-adik, semangat untuk senantiasa berbagi. Terima kasih adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini, berkat surgawi yang kami terima dalam bentuk firman-Mu, yang mengajak kami untuk senantiasa berbagi.
Ajari kami, anak-anak sekolah minggu, untuk hidup lebih berbagi, mengasihi sesama kami, mengasihi teman-teman kami. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana adik-adik, firmannya sangat memberkati ya. Kan kita sudah mendengarkan firman, sudah berdoa, kita mau nyanyi lagi Pak Suban biar lebih semangat. Nyanyi lagu apa ini Kak Gebi? Nyanyi Yesus pokok aja. Oke. Sambil gerak-gerak biar Tapi semangat. suara saya jelek loh ya, Oh, Kak Gebi enggak yang mimpin. apa-apa. Yuk. Caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cinta Dia, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, sudah selesai. Kita saya, Pak Suban dan Mas Kevin mau pamit dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.